Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Lisbiah, mahasiswi Psikologi UIN Wali Songo Semarang, NIM 18070161159. Kali ini saya akan membahas mengenai Unity of Science tentang proses belajar mengajar. Sebelum kita membahas mengenai Unity of Science, proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah suatu proses mengorganisasi tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian sehingga satu sama lain saling berhubungan dan saling berpengaruh sehingga menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik seoptimal mungkin menuju terjadinya perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sementara itu, Benjamin S. Bloom dalam bukunya The Taxonomy of Education Objective Cognitive Domain pada tahun 1956 menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar akan dapat diperoleh kemampuan yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama aspek pengetahuan atau kognitif, yang kedua yaitu aspek sikap atau afektif, dan yang ketiga yaitu aspek keterampilan atau psikomotor. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan individual mengenai dunia sekitar, meliputi perkembangan intelektual atau mental. Aspek afektif mengenai perkembangan sikap, perasaan, nilai-nilai atau perkembangan emosional dan moral. Sedangkan aspek psikomotor menyangkut perkembangan keterampilan yang mengandung unsur motorik. Ketiganya saling berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya kita masuk mengenai Unity of Science, proses belajar mengajar. Sesuai dengan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Mengapa kata Iqra atau perintah membaca sederetan ayat tersebut terulang 2 kali, yakni pada ayat pertama dan ayat ketiga? Menurut M. Quraish Shihab, bahwa perintah yang pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar tentang sesuatu yang belum diketahui, sedangkan yang kedua yaitu perintah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses belajar mengajar dituntut adanya usaha yang maksimal dan memfungsikan segala komponen berupa alat-alat potensial yang ada pada diri manusia. Setelah ilmu tersebut diperoleh melalui pembelajaran, maka amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut dengan cara tetap memfungsikan segala potensi tersebut. Terdapat 3 komponen pada diri manusia yang harus digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu al-asma, yang kedua al-basor, dan yang ketiga yaitu al-fuad. Al-asma yang mempunyai arti telinga yang fungsinya menangkap suara dan memahami pembicaraan, sedangkan al-basor yang berarti mengetahui atau melihat sesuatu diidentikan sebagai pemaknaannya dengan melihat. Sedangkan al-fuad yaitu pusat penalaran yang harus difungsikan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.